Nah, mari kita sekarang sama-sama membuka satu chapter dari Injil Yohanes, chapter yang terakhir sebetulnya. Mari kita sama-sama melihat Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21, kita akan melihat ayat pertama sampai ayat yang ke-14 untuk minggu ini. Yohanes pasal yang ke-21 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat saya akan bacakan perikop ini untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan Bapak, Ibu bisa ikuti di dalam kitab suci masing-masing. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di seberang kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman yang kita baca. Bapa di dalam surga, kami lagi berterima kasih pada hari Tuhan ini, kami boleh Tuhan kumpulkan dan kami boleh membaca sebagian dari perkataan-perkataan Tuhan sendiri. Mohon kiranya Tuhan yang bicara kepada kami ya Tuhan. Tuhan yang meletakkan firman-Mu di dalam hati kami dan Tuhan yang kasih kami pengertian supaya hidup kami boleh menjadi tanah yang subur, menerima firman Tuhan, membiarkan firman itu berakar, makin kuat dan akhirnya menghasilkan buah-buah di dalam hidup kami. Terima kasih sekali lagi ya Bapak. Berkati kami semua yang sudah hadir di tempat ini, dari yang paling senior sampai yang paling muda. Berkati juga untuk hamba-Mu yang akan bicara pada kesempatan ini, kiranya Tuhan yang urapi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, situasi para murid yang tadi kita barusan baca itu kurang lebih sama sebetulnya dengan situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Situasi macam apa? Kita sekarang ada di dalam satu masa di mana kita mengerti bahwa Yesus Kristus itu dia sudah bangkit dan juga bahkan sudah naik ke surga, dan kita ada di dalam masa ketika sekaligus kita juga menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya, jadi di dalam masa penantian seperti ini, masa antara kenaikan Tuhan Yesus dan turunnya dia kedua kalinya, kita itu diberikan Tuhan satu kesempatan yang sekian lama di dalam dunia untuk hidup dan untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Tetapi masalahnya kadang-kadang kita tidak tahu hidup ini mau dipakai buat apa. Pada waktu saya ada di dalam kehidupan saya, di dalam konteks apapun, di dalam kota Auckland ini, entah saudara sebagai seorang employee, employer, atau student, dan sekian hal sekalipun, maka kita perlu memperhatikan bahwa kita ini tinggal di dalam satu masa penantian akan kedatangan Yesus kedua kalinya.
Dan di dalam penantian masa-masa tersebut, apa yang kemudian kita perlu kerjakan? Apa yang harus menjadi fokus daripada kehidupan kita? Apalagi pada waktu kita menemukan bahwa kita itu diciptakan, kata Rasul Paulus, untuk pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan itu sudah siapkan untuk kita sebelumnya. Kita mau ngapain? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya juga ditanyakan oleh para murid. Kalau saudara menemukan pasal yang ke-21, lalu saudara bandingkan dengan pasal yang ke-20 yang kita lihat pada minggu yang lalu, saudara melihat bahwa para murid pun mereka sekarang ada di dalam situasi yang kurang lebih sama. Mereka sudah melihat Yesus Kristus itu bangkit, mereka bahkan mendapatkan pengakuan yang kepastian sangat kuat bahwa Yesus Kristus sudah menampakkan diri, dan minggu lalu kita menemukan bagaimana Thomas itu bersaksi di hadapan Tuhan Yesus yang bangkit dan menampakkan lukanya, ya Tuhanku dan Allahku. Dan setelah itu Injil ditutup dengan mengatakan, berbahagialah orang yang setelah mereka melihat bagaimana para murid ini yang tadinya ragu-ragu percaya kepada Yesus Kristus, sekarang mereka menemukan kesaksian mereka itu sudah dituliskan di dalam teks Injil Yohanes. Dan barang siapa yang percaya kepada kesaksian mereka, maka mereka adalah orang yang berbahagia dan punya hidup yang kekal. Tapi setelah itu apa? Para murid yang hari itu mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka masih ada di dalam dunia dan mereka masih tentu saja menantikan akan janji dari langit dan bumi yang baru yang Tuhan itu akan persiapkan untuk mereka. Tapi di antara itu mereka ngapain? Nah, itu yang dicoba dibahas di dalam pasal yang ke-21, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari itu para murid mereka sudah ada bersama-sama dengan satu sama lain, dan mereka sudah berjumpa dengan Yesus Kristus dan mereka menunggu. Ya, mereka mengerjakan kehidupan mereka sebagaimana mereka ada di dalam masa-masa yang sebelumnya. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk menunggu akan kedatangan, akan kemunculan yang berikutnya. Dan mereka hari itu sudah bersiap-siap di tepi Danau Tiberias. Tapi setelah itu apa yang harus mereka kerjakan? Nah, kita akan melihat pasal yang ke-21 ini di dalam 3 bagian. Yang pertama-tama kita akan mau coba pikirin bagaimana para murid sekalipun mereka sudah melihat kebangkitan Yesus Kristus, mereka sekali lagi masuk ke dalam satu fase di mana mereka harus belajar bahwa tanpa Yesus Kristus mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu bagian yang kedua kita akan sama-sama memperhatikan bagaimana mereka di dalam kondisi seperti itu mereka menerima pertolongan daripada Tuhan dan akhirnya mereka dipimpin untuk poin yang ketiga, mereka menikmati persekutuan dengan Tuhan sekali lagi. Ya, mari kita coba sama-sama perhatikan poin yang pertama. Kita akan lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nah, saudara, hari itu para murid mereka sedang berkumpul bersama-sama, sedang bertuju mereka bersama-sama. Dan di tengah segala ketidakmengertian mereka tentang apa yang harus mereka kerjakan, mereka akhirnya memutuskan untuk mereka itu pergi ke laut dan mereka ingin untuk menangkap ikan. Nah, saudara perhatikan bahwa para murid itu sebagian besar adalah memang orang-orang yang punya latar belakang sebagai nelayan. Jadi orang-orang yang saudara lihat di sini seperti Petrus lalu Yohanes kelihatannya dan juga kemudian Yakobus adalah orang-orang yang bahkan sebelum mereka menjadi pengikut Yesus Kristus, mereka itu berprofesi sebagai nelayan. Nah, saudara bisa lihat ini misalnya, saudara bandingkan dengan satu kisah di dalam Injil yang lain, Injil Lukas pasal yang ke-5, di mana hari itu pada waktu Yesus Kristus ada di perahunya Petrus dan Tuhan Yesus berkhotbah kepada banyak orang, pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus dan orang-orang yang di dalam perahu untuk mereka pergi dan untuk mereka menangkap ikan. Dan Tuhan itu kasih mujizat menangkap ikan yang sangat banyak ketika mereka awal sekali dipanggil. Nah, kembali ke dalam bagian ini, pada waktu orang-orang ini diminta untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang berikutnya sebelum dia naik ke surga, mereka hari itu ada di dalam satu kondisi di mana mereka tidak tahu mereka mau ngapain lagi. Mereka sudah menunggu, mereka sudah berkumpul, lalu apa yang harus mereka kerjakan? Nah, kita melihat di sana bagaimana Petrus akhirnya mengatakan kepada para rekan-rekan yang lain. Ayat yang ketiga, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, itu yang dialami oleh para murid, Bapak Ibu sekalian.
Nah, kita tidak tahu apa yang menyebabkan mereka itu memutuskan untuk pergi menangkap ikan. Nah, kalau sudah membaca tafsiran tentang motivasi mereka menangkap ikan, itu rata-rata tafsiran itu bisa ada di dalam dua kubu yang berbeda. Nah, sebagian tafsiran mengatakan bahwa tindakan mereka untuk pergi menangkap ikan, ini pasti bukan menangkap ikan sekedar mancing untuk rekreasi. Ini seperti kayak semacam satu ekspresi bahwa mereka kembali lagi pada kehidupan mereka yang lama. Ya, kata sebagian penafsir mengatakan seperti itu. Ya, mereka seperti melupakan perjumpaan mereka dengan Tuhan dan mereka akhirnya kembali lagi kepada kehidupan di mana seperti mereka belum pernah ketemu Tuhan. Yaitu apa? Mencari ikan. Tetapi kubu yang kedua dari penafsiran itu mengatakan kelihatannya tidak semudah itu loh. Tidak semudah itu orang yang akhirnya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka tahu-tahu akhirnya meninggalkan iman mereka dan bersikap seakan-akan mereka sama sekali tidak pernah melihat kematian dan kebangkitan Tuhan, di mana mereka mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allah mereka. Ya, jadi satu kubu mengatakan itu mereka kembali, mereka akan dikatakan mereka melakukan apostasi itu, mereka melakukan kemurtatan kembali kepada kehidupan yang lama. Sementara kubu yang kedua mengatakan tidak demikian. Apa yang mereka kerjakan itu adalah semata-mata satu aktivitas biasa. Memang mereka sedang menunggu Tuhan. Dan di tengah ketidakpengertian mereka pada waktu itu mereka memutuskan untuk mencari ikan. Ya sudah, itu hanya sekedar mencari ikan saja. Nah, kita tidak akan terlalu memusingkan apakah, saya pribadi cenderung lebih mendekati penafsiran yang kedua gitu. Ini bukan merupakan satu tindakan di mana mereka seperti murtad atau meninggalkan iman mereka, karena mereka jelas di pasal sebelumnya mereka betul-betul yakin bahwa Yesus Kristus bangkit. Tetapi mungkin kita bisa mengerti bagian ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai satu bagian di mana mereka tuh masih sedang kebingungan. Satu sisi mereka mengerti Yesus Kristus bangkit, tapi satu sisi mereka masih belum betul-betul grasp, belum betul-betul memahami dengan lengkap apa implikasi dari kebangkitan Yesus Kristus itu kepada mereka. Mereka masih belum tahu ini apa yang harus kami secara konkret kerjakan sebelum akhirnya kami boleh menghidupi apa yang Tuhan Yesus itu katakan. Ya. Nah, di dalam masa-masa kebingungan itu mereka akhirnya memutuskan untuk mereka mencari yang namanya ikan. Tapi saya perhatikan di sana, pada waktu mereka mengatakan kami akan menangkap ikan, kami akan menangkap ikan karena di tengah kebingungan kami hanya tahu bagian ini untuk membuat hidup kami itu menjadi satu hidup yang bisa kami jalani secara normal. Alkitab mengatakan bahwa mereka meskipun sebagian besar adalah nelayan profesional, mereka hari itu tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka hanya berkumpul di antara mereka sendiri tanpa Yesus Kristus ada di tengah-tengah mereka. Dan akibatnya mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, bagian itu tentu saja mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus sebelumnya di dalam pasal yang ke-15. Waktu Tuhan mengatakan, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus berpesan satu kalimat seperti ini. Engkau tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena tanpa aku, karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. You can do nothing. Lalu bagian ini pasal yang ke-21 ayat yang ketiga mengatakan kalimat yang hampir mirip Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak menangkap apa-apa dan konteksnya adalah hari itu mereka tidak bersama dengan Yesus Kristus. Terus sekalian hari ini membuat kita menjadi memikirkan satu poin ya tentang kehidupan para murid dan juga tentu saja tentang kehidupan kita. Waktu kita menemukan para murid itu sudah melihat Yesus Kristus itu bangkit. Maka perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus, perjumpaan mereka yang membuat mereka itu mengucapkan confession of faith yang sedemikian dalam itu. Ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Atau dalam bahasa perjanjian lama itu, my Yahweh and my Elohim. Itu tidak membuat serta-merta hidup mereka itu menjadi hidup yang langsung penuh dengan penuh dengan segala macam kelimpahan dan penuh dengan segala macam kepenuhan daripada kuasa Tuhan. Kita menemukan di sana bahwa kehidupan Kristen itu tidak bisa dipersempit dan tidak bisa direduksi hanya menjadi satu momen pertemuan saja, Bapak Ibu sekalian. Saudara melihat para murid di sini, mereka mengerti itu indahnya dan betapa mulianya perjumpaan dengan Tuhan yang mereka pernah rasakan
di dalam kamar tersebut. Karena pada waktu kamar itu semuanya terkunci, maka Tuhan secara ajaib hadir tengah-tengah mereka. Tapi itu saja tidak cukup untuk membuat mereka bisa hidup sebagaimana murid Tuhan. Ya. Pada waktu mereka dilepas, mereka harus belajar bahwa sekali lagi tanpa Tuhan mereka tidak dapat menangkap ikan. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kehadiran Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita menemukan di sini sekalipun mereka punya satu pengalaman ya, spiritual encounter yang sedemikian mulia dan sedemikian ajaib dengan Tuhan, mereka harus belajar bahwa spiritual encounter itu satu hal. Tapi kehidupan yang konsisten hari demi hari, kehidupan yang konsisten, yang berbuah, yang bisa menangkap ikan, itu merupakan cerita yang lain. Mereka perlu kehadiran Tuhan yang menopang diri mereka waktu demi waktu. Di dalam bagian ini mereka harus belajar satu hal, bahwa tanpa Yesus Kristus mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sekaligus di dalam bagian ini saudara, pada waktu mereka diperlihatkan sebagai orang yang tidak mampu berbuat apa-apa, itu juga sekaligus memberikan satu ruang sebetulnya untuk mereka bahkan di tengah semua pengalaman rohani mereka yang sedemikian indah berjumpa dengan Yesus Kristus, masih ada kemungkinan untuk mereka makin bertumbuh lagi. Itu kehidupan Kristen, kehidupan Kristen. Pada waktu kita melihat kita itu diletakkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, setelah kita sampai kepada satu conviction, ya Yesus Kristus itu sudah mati dan dia sudah bangkit. Satu hal yang akan kita peringati setiap tahun di dalam acara Jumat Agung dan Paskah. Maka jangan lupa bahwa pengakuan bahwa Yesus Kristus sudah mati dan bangkit itu bukan titik awal dan juga bukan titik akhir dari perjalanan iman kita. Sebagai orang Kristen, kita tuh tidak bisa hanya akhirnya berjumpa dengan Tuhan satu kali dan setelah itu kita akhirnya hidup seakan-akan kita tidak memerlukan Dia di dalam menit-menit yang berikutnya. Ibu sekalian, itu poin yang pertama yang kita bisa pelajari dan merupakan satu refleksi buat kita. Apakah kita itu di dalam kehidupan kita, sambil kita menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita juga punya spirit yang sama. Kita melihat hidup kita di dalam perspektif yang digambarkan di dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Tanpa Tuhan, even ketika saya sudah percaya Dia mati dan bangkit untuk aku, tapi tanpa kehadiran Dia, saya tidak dapat mengerjakan apa-apa. Saya tidak dapat berbuah dan seterusnya. Menarik sekali ya saudara, pada waktu kita membandingkan bagian ini dengan Lukas pasal yang kelima. Maka di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, pada waktu mereka pertama kali dipanggil untuk mengikut Tuhan, maka Tuhan mengatakan satu kalimat itu. Kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan, tapi aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Penjala manusia. Nah, waktu mereka hari itu tidak dapat menangkap apa-apa, itu juga menjadi kayak semacam satu gambaran gitu, bahwa misi mereka untuk menangkap manusia itu juga tidak akan mereka bisa kerjakan tanpa mereka sekali lagi bergantung kepada Tuhan. Tangkap ikan pun mereka harus bergantung kepada Tuhan, apalagi mereka kemudian diperintahkan untuk menjala manusia. Sekali lagi ya saudara, ini merupakan satu peringatan buat kita, merupakan juga satu refleksi dan juga gambaran buat kita bahwa kehidupan Kristus itu bukan hanya mulai dan berhenti hanya pada waktu kita yakin akan kematian dan kebangkitan Kristus, tapi kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang berkali-kali akan diminta untuk kita menyediakan perjumpaan-perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu di dalam momen-momen yang berikutnya. Kita perhatikan bagian yang kedua, ya, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Nah, saudara, di dalam bagian ini, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, Alkitab mengatakan ketika hari mulai siang, lalu mendadak Yesus Kristus itu ada di pinggir pantai Tiberias. Pantai Tiberias. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, meskipun mereka tidak tahu itu Tuhan Yesus, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Lalu mereka menjawab, "Tidak ada." Tidak ada. Nah, di dalam bagian ini maka kita menemukan ada kayak semacam satu penghiburan yang Tuhan itu berikan kepada kita yang membaca teks ini. Para murid mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kristus dan mereka tidak tahu akan apa yang mereka hadapi. Mereka cuma tahu mereka akhirnya mau pergi untuk menangkap ikan.
pergi untuk menangkap ikan dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi di tengah kehidupan yang sepertinya tidak fruitful gitu, di tengah segala macam kehidupan yang penuh dengan pergumulan, mereka sedang menanti Tuhan muncul entah kapan, sambil mereka hari itu berusaha untuk mengerjakan hal yang mereka biasa kerjakan juga tidak mendapatkan hasil. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu ada mengamati mereka. Tuhan itu ada mengamati mereka. Ini merupakan satu penghiburan yang hari itu mereka tidak tahu, saudara. Tapi kita sebagai pembaca tahu bahwa Tuhan itu memperhatikan bagaimana mereka itu tidak mendapat apa-apa di tengah lautan yang sedemikian besar, di kegelapan malam tersebut. Dan Tuhan bertanya kepada mereka sekali lagi, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Lauk pauk. Coba di dalam bagian ini kita melihat paling tidak ada satu indikasi ya, kenapa Tuhan Yesus itu memperhatikan mereka. Tuhan Yesus memanggil mereka sebagai anak-anak. Sebagai anak-anak. Ini agak aneh ya, kita biasa sebagai orang Kristen waktu kita baca kitab suci, kita jarang sekali lihat Tuhan Yesus itu memanggil para murid sebagai anak-anaknya gitu ya. Sebagai anak-anak, jarang sekali. Terus ngapain Tuhan Yesus jawab memanggil mereka dengan anak-anak? Kenapa dia tidak memanggil mereka dengan nama mereka misalnya, atau tidak usah memanggil mereka dengan anak-anak? Saya percaya bagian ini waktu dicatat bahwa Tuhan Yesus memanggil mereka sebagai anak-anak itu bukan merupakan satu kebetulan, karena bagian ini dicatat ketika Yesus itu sudah bangkit dan dia sudah menang di dalam kematiannya. Nah, saudara tahu apa yang dituliskan di dalam awal sekali Injil Yohanes? Injil Yohanes di dalam pasal yang pertama itu mengatakan kalimat seperti ini. Ya, semua orang yang percaya kepadanya, kepada sang anak, kepada sang putra Yesus Kristus, itu diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dilahirkan bukan karena keinginan manusia, tetapi dilahirkan oleh kehendak Allah. Jadi istilah anak-anak itu sangat terkait erat dengan anak-anak Allah yang mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan finalitas atau kepercayaan yang paling puncak itu adalah percaya ketika mereka berjumpa dengan sang putra yang sudah mati dan bangkit demi dan hidup bagi mereka. Sehingga hari itu ketika Tuhan Yesus mendadak ada di pinggir pantai Tiberias dan Tuhan Yesus memanggil mereka sebagai anak-anak itu, children. Itu menunjukkan bahwa ada ini loh, mereka sudah mengalami yang namanya kayak pergantian status itu. Mereka sudah betul-betul menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Karena mereka itu percaya kepada Tuhan. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan itu merupakan satu alasan kenapa hari itu mereka boleh mendapatkan perhatian daripada Yesus Kristus. Nah, saya bandingkan ya, bahkan ketika mereka masih ada di dalam dosa, kata Injil Yohanes, Allah itu mengutus anaknya untuk mati bagi mereka supaya mereka tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Apalagi setelah hari itu mereka menjadi yang namanya anak-anak Allah. Berapa Allah itu tidak makin mengarahkan hatinya kepada mereka. Ini merupakan satu penghiburan buat para murid meskipun mereka hari itu tidak ada dan tidak mengerti bahwa Yesus sedang memperhatikan mereka. Tapi ini bukan hanya penghiburan bagi mereka yang ada di dalam teks itu, saudara. Ini juga merupakan penghiburan bagi kita semua. Pada waktu kita menemukan diri kita itu sedang ada di dalam dunia, di tengah segala pergumulan kita, di tengah segala hidup yang kelihatannya buat kita tuh tidak fruitful, dan bergumul dengan ini dan itu, tidak mendapatkan apa-apa, jangan lupa bahwa as long as kita itu adalah anak-anak Allah, ada Yesus Kristus yang memperhatikan kita. Tapi Alkitab mengatakan bukan hanya sekedar dia memperhatikan kita saja, lalu tanpa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan juga mengerti akan kekosongan mereka itu. Tuhan mengerti akan emptiness mereka dan itu yang Tuhan akan penuhi, akan Tuhan itu tolong. Kita perhatikan ayat yang berikutnya ya. Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di seberang kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja.
dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pada waktu mereka mengerti mereka tidak mendapatkan apa-apa, waktu Tuhan tahu jala mereka kosong, Tuhan perintahkan mereka untuk menebarkan jala di sisi kanan daripada perahu itu. Dan Alkitab mengatakan mereka memperoleh sedemikian banyak ikan yang terlalu banyak untuk kebutuhan mereka. Nanti kita akan lihat ya sekilas tentang jumlah ikan tersebut. Tapi Alkitab itu mengatakan mereka menangkap 153 ikan. 153 ikan. Sementara hari itu para murid yang ada di dalam perahu itu hanya 7. Jadi kalau saudara perhatikan 153 ikan dengan 7 orang itu jumlah yang terlalu banyak, saudara. Itu jumlah yang terlalu mewah untuk semuanya mereka boleh habiskan sendirian. Tapi bukankah itu yang berkali-kali dijelaskan di dalam Injil Yohanes tentang siapakah Yesus Kristus? Kalau saudara melihat seluruh kisah daripada Injil Yohanes, apa yang dialami para murid itu merupakan bagian kecil dari apa yang selalu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu pada waktu memberikan sesuatu kepada orang yang mengalami kekosongan, gitu, dia memberikannya dengan penuh kelimpahan. Kalau saudara perhatikan di dalam pernikahan di Kana, di dalam Yohanes pasal yang kedua, hari itu mereka sama sekali pernikahan tersebut kekurangan yang namanya anggur. Lalu Maria datang kepada Tuhan dan Maria berkata mereka tidak punya anggur. Lalu apa yang dikerjakan Yesus Kristus? Dia membuat yang namanya gentong-gentong yang sangat besar itu berliter-liter penuh dengan anggur yang kualitasnya sangat baik. Sampai seluruh pemimpin pesta mengatakan ini tidak pernah terjadi sebelumnya karena kami memiliki sekarang kelimpahan anggur yang sangat banyak. Saudara, tema hidup yang limpah itu, tema hidup yang kemudian Tuhan berkati, tema hidup yang kalau di dalam Tuhan kita akan berbuah banyak, itu berkali-kali diulang di dalam Injil Yohanes. Waktu kita melihat bersama misalnya bagian yang lain, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu haus, silakan datang kepadaku dan kamu tidak akan lagi pernah haus. Engkau tidak perlu lagi untuk pergi ke dalam sumur ini untuk timba air berkali-kali. Itu apa? Itu satu tema kelimpahan yang disediakan hanya kepada yang disediakan untuk siapa? Untuk perempuan Samaria yang sederhana itu. Perempuan Samaria yang anonimus yang tidak punya nama. Pada orang seperti ini maka Tuhan Yesus memberikan yang namanya kelimpahan. Kelimpahan yang luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang lain lagi. Bahwa aku adalah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku dia tidak akan pernah ada lagi di dalam kegelapan. Dalam arti apa? Engkau tidak perlu mencari sumber terang yang lain. Untuk kamu mengerti apa itu yang namanya kelimpahan hidup di dalam Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sekali lagi kepada para murid di sana itu merupakan satu janji kepada mereka. Bahwa pada waktu mereka itu belajar, bahkan setelah masa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, di dalam diri mereka itu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka itu kosong, mereka itu nothing. Seluruh pengetahuan dan seluruh skill mereka sebagai nelayan tidak menjamin mereka itu mendapat ikan. Tidak menjamin mereka mendapat ikan. Dan mereka mendapat ikan dari mana? Mereka mendapat ikan ketika mereka, Alkitab mengatakan, ketika mereka itu ada. Ketika ada bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ketika Yesus memperhatikan mereka dan mereka ada bersama dengan Yesus Kristus. Ketika ada dialog seperti itu yang Tuhan itu inisiasi. Yang Tuhan itu mulai. Ketika ada persekutuan yang Tuhan itu berikan melalui firman-Nya. Di sana mereka pelan-pelan belajar. Saudara. Untuk apa? Untuk kembali menikmati hidup yang limpah itu. Hidup yang digambarkan dengan 153 ikan yang bahkan tidak cukup untuk mereka habiskan. Nah, ini saya percaya merupakan salah satu panggilan kita sebagai orang-orang percaya gitu. Untuk apa? Untuk kita di dalam dunia, di dalam hidup yang sudah melewati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita boleh senantiasa mencari akan hadirat Tuhan. Kita boleh senantiasa bersama-sama dengan saudara seiman kita. Kita ada di dalam satu komunion di mana di sana Tuhan itu memberikan kelimpahan dan juga memberikan yang namanya kepenuhan. Karena tanpa bagian itu, tanpa kita mendapatkan kelimpahan tersebut daripada hidup Tuhan, tanpa kita ada bersama-sama dengan saudara seiman kita dan kita menikmati pemberian Tuhan yang baik dan menyadari betapa kosongnya kita semua. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita, maka tidak akan ada kemungkinan kita boleh melayani dunia yang Tuhan itu percayakan untuk kita boleh layani.
Waktu mereka memperoleh di dalam jaring mereka ikan yang sangat banyak, maka Alkitab mencatat itu apa yang dikerjakan oleh Petrus. Yang dikerjakan oleh Petrus adalah waktu dia tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yohanes kasih tahu Petrus itu adalah Tuhan. It is the Lord. Maka Petrus dia tidak tunggu lagi. Dia pakai lagi pakaiannya dan kemudian dia langsung terjun ke laut dan dia berenang menjumpai Yesus Kristus. Nah, banyak penafsir itu ini ya. Mereka mendiskusikan apa ya maksudnya Petrus itu pakai pakaian lalu kemudian berenang kepada Tuhan. Nah, kita mungkin secara sederhana kita bisa mengatakan seperti ini ya. Petrus pada waktu dia tahu itu adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit itu. Dia tahu bahwa dia tidak seharusnya datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang ini, dengan sikap hati yang taken for granted itu. Saudara tahu betapa susahnya kalau saudara renang dengan pakaian lengkap. Gitu. Susah kan? Dan saudara juga tahu berapa susahnya kalau saudara harus mencari ikan dengan pakaian yang full suit itu. Adalah normal waktu hari itu Petrus ketika dia mencari ikan dia mungkin lepas pakaian luarnya supaya dia bergerak lebih bebas. Tapi pada waktu dia akan berjumpa dengan Yesus Kristus itu, waktu berjumpa dengan Yesus Kristus, dia tahu ini merupakan satu perjumpaan yang spesial, sehingga dia memutuskan untuk dia mengenakan proper clothes itu, dan tidak dengan telanjang dia datang berjumpa dengan Tuhan. Apa yang lebih baik daripada mendapatkan sekian banyak ikan di dalam jala itu? Yang lebih baik daripada sekian mendapatkan ikan-ikan penuh di dalam jala itu, karena mereka adalah nelayan, adalah mereka berjumpa dengan Tuhan sendiri. Ada satu pengalaman pelayanan Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil Lukas tentang 10 orang kusta. Ada 10 orang kusta yang hari itu mereka melihat Yesus Kristus itu lewat. Dan Alkitab itu mengatakan 10 orang kusta itu memanggil Yesus Kristus dan minta tolong supaya mereka disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, pergilah kepada imam dan laporkanlah dirimu. Waktu mereka pergi kepada imam, di tengah perjalanan seluruh 10 orang kusta itu menemukan diri mereka sembuh. 9 orang pergi kepada imam, 1 orang kembali kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan tanya, mana yang lain? Mereka pergi. Ya, dan Tuhan Yesus memberkati orang yang satu itu. Kisah itu menarik, saudara. Kisah itu menarik. Karena kisah itu menampilkan bahwa 9 orang yang disembuhkan kustanya, mereka kehilangan berkat paling besar. Waktu mereka kusta, mereka melihat Yesus Kristus dari jauh dan mereka memanggil dia. Dan pada waktu mereka disembuhkan, mereka kehilangan pemandangan tentang Yesus Kristus itu karena mereka terlalu sibuk. Untuk apa? Untuk menikmati yang namanya kesembuhan dari kusta tersebut. Kecuali 1 orang tersebut. 1 orang yang disembuhkan dari 10 yang kusta itu. Waktu di awal dia kena kusta, dia lihat Yesus Kristus dari jauh. Pada waktu dia disembuhkan di tengah perjalanan dan dia kembali lagi, Alkitab mengatakan dia ada di kaki Yesus Kristus. Dia menikmati visi tentang Yesus Kristus yang jauh lebih jelas dan jauh lebih limpah daripada sebelumnya. Itu apa? Itu berkat yang paling besar, saudara. Dan hal yang sama kita lihat di sini. Petrus hari itu pada waktu dia menangkap ikan dan dia melihat jalannya itu luar biasa penuhnya dengan 153 ikan gitu. Bagi Petrus ya, yang dia tahu dia tuh kosong. Bukan hanya kosong karena dia tidak menangkap apa-apa, tapi dia juga tahu dia kosong karena dia pernah mengkhianati dan dia pernah menyangkal Yesus Kristus sebanyak 3 kali. Dia totally nothing di hadapan Tuhan. Tapi pada waktu dia tahu tuh, bagaimana di tengah semua kekosongannya Tuhan kasih kelimpahan. Buat dia yang paling penting itu bukan ikan-ikan itu. Yang paling penting buat dia sama seperti 1 orang yang disembuhkan tadi adalah dia mau berjumpa dengan Yesus Kristus itu. Saudara. Bukan itu pengalaman Kristen yang indah gitu. Waktu kita menjadi orang-orang yang menyadari bahwa dengan kekuatan kita, bahkan dengan kekuatan kita bersama, kita can do nothing kalau Tuhan itu tidak memberkati, kalau Tuhan itu tidak berfirman. Dan setelah kita melihat bagaimana Tuhan pelan-pelan memberkati kita, bukankah berkat yang paling besar adalah pada waktu kita itu datang sekali lagi kepada Tuhan dan dengan penuh dengan penuh receptiveness, dengan penuh openness untuk kita menikmati Tuhan dengan cara yang jauh lebih dekat
dan dengan cara yang jauh lebih dengan hati yang jauh lebih humble, saudara-saudara. Para murid setelah mereka melihat Yesus Kristus bangkit dan di tengah-tengah masa-masa penantian, mereka sekali lagi mesti belajar bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak bisa loh untuk hidup sebagai orang Kristen, apalagi untuk menjadi saksi Tuhan. Mereka tidak bisa mengerjakan semuanya itu. Mereka mesti belajar bahwa bagaimanapun juga, sekalipun mereka sudah mencapai satu iman itu, Yesus Kristus itu mati dan bangkit dan dia adalah Tuhan dan Allah, mereka mesti belajar untuk apa? Untuk hari demi hari mereka bersandar kepada pemberian dan juga kepada kelimpahan Tuhan. Dan pemberian dan kelimpahan Tuhan tersebut yang Tuhan itu kerjakan melalui kehidupan mereka harusnya membuat mereka lebih memiliki satu inclination, satu desire untuk lebih menikmati diri Tuhan itu sendiri. Mari kita coba lanjutkan sama-sama bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Kita perhatikan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, kata jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Nah saudara, bukan hanya mereka, hari itu mereka mendapatkan pertolongan Tuhan, bukan hanya mereka akhirnya hari itu mereka melihat bahwa mereka mesti belajar bersandar hari demi hari di dalam hidup ini kepada Tuhan, untuk mereka boleh menikmati kelimpahan, menikmati hadirat Tuhan, dan boleh dipakai Tuhan untuk menjala ikan, juga menjala orang. Tetapi bagian yang ketiga juga mengatakan bagaimana para murid, waktu mereka sudah sampai ke pinggir pantai, pada waktu mereka sudah ada di tepi pantai Tiberias, mereka sekali lagi menikmati hal yang jauh lebih besar dari melihat Tuhan dari jauh, yaitu mereka ada bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam perapian dan mereka boleh menikmati perjamuan yang Tuhan kerjakan. Perjamuan itu merupakan satu tema yang sangat penting di dalam kitab suci, karena semua orang Yahudi mereka percaya berdasarkan apa yang dijanjikan oleh para nabi, bahwa di akhir zaman Tuhan Allah akan menyediakan perjamuan buat mereka. Tuhan Allah akan makan bersama-sama dengan mereka. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden dan mereka makan buah itu di hadapan Tuhan. Bagaimana orang-orang tua-tua Israel yang hari itu mereka naik ke atas puncak gunung Sinai dan mereka menikmati perjamuan dan ketika Tuhan ada di atas gunung tersebut. Maka para nabi itu mengatakan nanti di akhir zaman Tuhan akan mengadakan perjamuan dengan roti yang berlimpah-limpah, dengan anggur yang sangat banyak dan dengan sukacita yang sangat besar. Itu juga yang kita baca bukan di dalam kitab Wahyu. Tuhan akan mengadakan perjamuan nikah daripada anak domba. Dan Alkitab mengatakan hari itu di dalam Yohanes pasal yang ke-21 itu. Sebelum hari yang besar itu tiba, mereka bersama-sama bisa menikmati cicipan dari hari yang besar itu ketika mereka ada di dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mereka menikmati duduk di perapian dan mereka menikmati ikan yang mereka tangkap. Mereka menikmati roti yang Tuhan itu berikan kepada mereka. Mereka sudah ada di dalam yang namanya perjamuan dengan Tuhan. Dan sekali lagi ya saudara, waktu mereka datang dan mereka melihat perapian itu berarti apa? Berarti Tuhan itu sudah menyiapkan untuk mereka. Tuhan sudah menyiapkan itu semua buat mereka. Mereka tinggal datang dan kemudian mereka tinggal nikmati dan Tuhan yang memberikan itu kepada mereka. Ada satu dosen saya mengatakan pertanyaan ini kepada kita semua. Itu dari mana sebetulnya? Dari mana para murid itu akhirnya melihat bahwa yang bicara kepada mereka di pinggir pantai itu adalah Yesus Kristus. Tentu saja mereka pernah punya pengalaman yang sama, mereka pernah
memiliki pengalaman ketika mereka diperintahkan untuk menjala ikan di satu sisi dan mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak, seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal yang kelima. Tapi kalau saudara sekali lagi melihat apa yang dikerjakan Yesus Kristus selama ini, maka salah satu cara di mana mereka itu mengenali bahwa ini adalah Tuhan, adalah karena Tuhan itu selalu menjadi orang yang menjadi sumber berkat buat mereka. Even di tengah ini, even setelah kebangkitannya, dia tetap menjadi sumber berkat. Ada orang-orang yang di dalam kondisi yang ini ya, di dalam kondisi kita mungkin pernah bagian jadi orang seperti itu, kita pernah mungkin bahkan lihat orang yang lain gitu ya. Kadang-kadang itu orang bisa menjadi orang yang sangat humble, orang yang sangat mau bekerja keras gitu, ketika kita ada dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk kita ngapa-ngapain gitu. Tapi pada waktu misalnya satu sisi kita bisa naik ke posisi yang lebih tinggi, kita bisa naik ke dalam satu level yang jauh lebih makmur dari yang sebelumnya, ada kemungkinan kita tidak bisa mempertahankan sikap yang mau melayani seperti yang sama. Satu kali ya saudara, saya pernah ketemu dengan di salah satu cabang. Saya pernah ketemu dengan satu orang yang tadinya melayani dengan sangat-sangat humble. Dia bisa datang jam 6 pagi untuk persekutuan doa dan seterusnya, itu sangat-sangat humble. Di dalam keluarganya dia juga penuh dengan pergumulan, dia menjadi orang yang luar biasa indahnya, luar biasa baiknya. Tapi akhirnya dengan berkat Tuhan, dia naik ke dalam satu posisi yang sangat tinggi, mungkin sudah hampir ya menyentuh level direktur. Dan pada waktu dia sampai ke posisi itu yang tidak mengherankan, tidak mengherankan secara manusiawi. Mendadak apa yang dia tampilkan itu berubah. Bisa menjadi orang yang betul-betul arogannya luar biasa. Bisa menjadi orang yang confidence-nya luar biasa. Dan bisa menjadi orang yang kalau sekali ngomong itu menjadi satu kalimat yang penuh dengan penuh dengan sindiran dan penuh dengan become very very bossy. Very very bossy. Sampai orang-orang akhirnya satu gereja pikir ini orang kenapa ya? Tahu bisa sangat berubah dari saat poin yang awal sampai menjadi poin yang terakhir benar-benar A sampai Z gitu. Apa yang saudara lihat di dalam bagian ini saudara, itu sekali lagi menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu dia tetap sama hari ini, kemarin dan sampai seterusnya. Sebelum dia mati dan bangkit, pada waktu dia di dalam kerendahan inkarnasinya, dia melayani itu. Ya kita pikir ya memang itu kan memang misinya dia, memang melayani. Dia harus menyerahkan nyawanya buat banyak orang. Ya tentu saja dia mesti diam aja lah, dihina-hina lalu kemudian dibully dan akhirnya dibunuh di atas kayu salib. Memang misinya dia. Tapi waktu saudara melihat apa yang terjadi setelah kebangkitan pun, Yesus Kristus masih supply makanan itu, masih mempersiapkan perapian itu untuk mereka, masih kasih ikan dan roti itu kepada mereka. Menunjukkan bahwa apa yang kita lihat di dalam diri Tuhan kita itu adalah betul-betul satu gerakan self-giving. Itu adalah bagian dari identitasnya dia untuk memberikan diri bagi orang lain. Sebagaimana Allah Bapa menyerahkan anaknya untuk dunia yang berdosa ini, dunia yang tidak layak menerima pemberian sang anak ini. Maka sang anak pun dia menyerahkan nyawanya kepada mereka karena mereka dikasih oleh Bapaknya. Baik Bapa maupun anak. Arah hatinya adalah memberi diri kepada orang lain. Dan itu yang kita lihat sekali lagi di dalam bagian ini. Yesus Kristus dia memberikan yang namanya perjamuan kepada mereka sekalian di tengah perapian tersebut. Dan mereka sekali lagi menikmati cicipan daripada apa? Cicipan dari perjamuan besar yang akan mereka jumpai pada akhir zaman. Di dalam bagian ini ya saudara, saya mau ajak kita untuk pikirin maksud dari seluruh kisah Yesus Kristus berjumpa dengan para murid di dalam tepi Danau Tiberias. Di masa-masa penantian seperti itu, antara kebangkitan kenaikan Tuhan dan juga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita bisa belajar dari bagian ini bahwa kita semua sebagai gereja itu, kita dipanggil sekali lagi untuk menyadari diri kita di hadapan Tuhan itu siapa. Apalagi menjelang masa-masa Jumat Agung dan Paskah. Kita nothing di hadapan Tuhan. Kita nothing di hadapan Tuhan. Pada waktu kita dipanggil untuk menjala ikan, menjala orang. Even kita juga nothing di hadapan Tuhan tanpa Tuhan itu memberkati kita terlebih dahulu. Nah, di dalam perikop yang kedua minggu depan,
Kita akan sama-sama melihat bagaimana Tuhan itu mengatakan kepada khususnya Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, feed my lamb. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum mereka diperintahkan untuk feed my lamb, saudara temukan dalam bagian ini apa? Saudara menemukan bahwa Tuhan itu memberi makan terlebih dahulu murid-muridnya. Memberi makan dengan kehadirannya, memberi makan dengan apa? Dengan pelayanannya kepada mereka, memberi makan untuk jiwa mereka. Baru setelah itu, mereka bisa diperintahkan, sekarang kasih makan domba-dombaku yang lain. Tapi sebelum itu, mereka mesti belajar, mereka itu nothing. Mereka perlu hadirat Tuhan, mereka perlu duduk bersama-sama dengan Tuhan, dan mereka perlu dipuaskan oleh Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang selalu memberi diri kepada kita semua. Bila kiranya ini boleh menjadi satu renungan yang mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam Jumat Agung. Sekali lagi ya saudara, perjalanan hidup Kristen itu tidak berhenti pada waktu kita berjumpa dengan Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Tapi hari demi hari kita harus belajar di dalam persekutuan untuk melihat betapa kosongnya kita dan betapa kita memerlukan akan diri Tuhan yang memenuhi kita dan memberikan kepada kita persekutuan, perjamuan itu. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Berkati kami sekalian yang hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk kami terus menjadi orang-orang yang Tuhan pakai di dalam dunia ini Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya kami tidak bersandar kepada pengalaman kami di masa lalu ketika kami boleh berdatang dan percaya kepada Tuhan, tapi biarlah kiranya kami boleh bertumbuh menjadi orang-orang yang kami bergantung kepada Tuhan hari demi hari. Menjadi orang-orang yang bergantung melihat bahwa diri kami nothing, kosong, kecuali Tuhan yang panggil kami dan Tuhan yang penuhi kami, khususnya dengan hadirat Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan yang berkati kami sekalian, khususnya di dalam kami mempersiapkan masa-masa menjelang Jumat Agung dan Paskah. Biarlah kiranya kami sekali lagi boleh Tuhan ajar untuk kami bertumbuh makin mengenal Tuhan. Sebagai para murid pun mereka juga belajar untuk bertumbuh makin mengenal Tuhan dan makin menikmati akan kehadiran Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.